Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Pasti semua pada sukacita kan? Teman-teman, hari ini kita bakal kembali memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yeay! Oh ya teman-teman, hari ini kita juga ada prakarya loh. Jangan lupa ya difoto dan dikirim ke guru sekolah minggunya. Teman-teman udah pada siap belum? Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini. Sekarang kami bakal kembali memuji dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dari awal sampai akhir ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman. Shalom anak-anak Marki. Shalom. Saatnya kita mau puji-puji Tuhan, kita mau senangkan Tuhan, kita mau katakan bahwa Yesus kita adalah Yesus yang terhebat, yang terkuat dan yang terbesar. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita mau bernyanyi-nyanyi untuk Tuhan. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Ya semuanya harus semangat. Goyangkan tangannya dan kakinya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya, tiada bandingannya, tiada bandingannya. Haleluya. Masih harus terus semangat ya, sebab Tuhan kita Tuhan yang terhebat. Yuk sekarang kita mau ke arah sana dulu. Dibuat tangannya seperti ini, baru nanti berbalik lagi. Oke? Yuk semuanya semangat. Haleluya.
Saatnya kita akan menyembah Tuhan. Haleluya, semua anak-anak Markids, mari kita belajar datang kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau berjalan seturut dengan firman Tuhan. Haleluya. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku.
kepada Allah kami yang hebat, kepada Allah kami yang kuat, kepada Allah kami yang terbesar dari segalanya. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, tadi kita sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya pagi hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Semua adik-adik diundang untuk berdiri. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang boleh kami rasakan dari awal ibadah sampai pada saat ini. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang memberkati setiap hati, agar Engkau menjadikan hati yang lemah lembut, yang mau dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Telinga yang dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik silakan duduk kembali. Adik-adik, ada yang tahu enggak? Rasul yang dulunya adalah seorang penganiaya anak-anak Tuhan. Selalu memburu anak-anak Tuhan, membunuh anak-anak Tuhan. Ada yang tahu enggak ya? Siapa ya? Ya benar, Rasul Paulus. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 32. Silakan diambil Alkitabnya adik-adik. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 sampai 32. Semua sudah buka Alkitabnya? Perikop firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tentang Paulus dan Silas di dalam penjara. Adik-adik, Paulus dan Silas melakukan perjalanan misinya memberitakan tentang Yesus, memberitakan firman Tuhan ke daerah yang bernama Filipi. Adik-adik, ke daerah yang mana tadi namanya? Daerah yang bernama Filipi. Nah, bisa lihat di gambar. Pada suatu kali ketika Paulus dan Silas pergi ke tempat sembayang itu sama seperti gereja, tempat beribadah. Nah, mereka bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Roh tenung itu roh apa ya? Roh, kalau sekarang nih adik-adik tahu peramal, dukun. Nah, roh yang ada di dalam perempuan itu roh tenung. Dan tuan-tuannya menggunakan roh tenung itu untuk memperoleh penghasilan yang besar. Nah adik-adik, perempuan itu mengikuti Paulus dan Silas. Kemana mereka pergi, ikut selalu di belakang Paulus dan Silas. Sambil dia berkata, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Jadi hamba perempuan ini mengikuti Paulus dan Silas setiap hari, mengikuti sampai beberapa hari. Adik-adik, apa yang terjadi ya? Paulus dan Silas, apa yang mereka lakukan? Terganggu nggak ya mereka ya? Ketika mereka melayani ada orang yang mengganggu. Kira-kira terganggu nggak ya? Nah, hal itu dilakukan beberapa kali. Nah, ketika Paulus merasa terganggu, maka ia berpaling kepada perempuan itu yang di dalamnya ada roh tenung. Dia menghardik roh itu. Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Kira-kira adik-adik apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, kita bisa lihat di gambar ya. Seketika itu juga keluarlah roh jahat itu dari perempuan itu. Nah adik-adik, ada roh yang lebih berkuasa dari roh tenung itu. Yaitu roh kudus, roh Allah yang lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Nah adik-adik, apa yang terjadi ya? Ketika roh itu keluar, apakah senang ya? Senang gak? Siapa yang tidak senang di sini? Yang tidak senang pasti iblis dan tuan-tuannya. Tuan-tuannya menjadi marah. Kenapa ya tuan-tuannya marah ya kepada Paulus dan Silas? Karena mereka sudah tidak mendapatkan
uang lagi. Nah adik-adik, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kemudian? Kita lihat di gambar ya. Ketika tuan-tuan itu melihat bahwa harapan mereka, penghasilan mereka lenyap, lalu mereka menangkap Paulus dan Silas dan menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Adik-adik bisa lihat di gambar juga. Setelah mereka membawa keduanya kepada pembesar-pembesar, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini berkata kepada Paulus dan Silas, mereka mengacaukan kota kita. Mereka mengajarkan adat istiadat yang tidak sesuai dengan kita. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Apa yang terjadi kemudian? Kepala penjara menyiksa mereka. Ada yang suka di sini disiksa nggak? Dipukul nggak? Nggak ada ya. Mereka disiksa, mereka didera, mereka mengalami kesakitan. Dan mereka dilemparkan ke dalam penjara. Adik-adik, ada yang suka penjara nggak di sini? Nggak ada ya. Kalau kita satu harian di rumah juga kita bosen ya. Nah, Rasul Paulus mengalami didera, disiksa, dimasukkan di dalam penjara. Nah adik-adik, kita lihat di gambar berikutnya. Rasul Paulus dan Silas ditempatkan di penjara bagian tengah. Nah dia bisa lihat di gambar ya, kakinya itu dipasung, tangannya dirantai. Bisa bergerak bebas enggak ya? Bisa bergerak bebas enggak ya? Enggak ya. Gak bisa bergerak bebas, gak bisa jalan ke sana kemari, gak bisa menggapai sana kemari. Karena mereka dipasung dan dirantai dengan kuat. Adik-adik, kalau adik-adik nih di posisi Paulus dan Silas nih, apa yang adik-adik lakukan? Mungkin ada yang nangis, mama tolong. Mungkin adik marah-marah, kenapa kok bisa begini? Mungkin ada yang menggerutu, ada yang marah sama Tuhan. Nah, kita lihat ya sikap yang diambil oleh Paulus dan Silas ketika mereka di dalam penjara, ketika mereka mengalami masalah, apa yang mereka lakukan. Ada yang tahu nggak adik-adik? Ada yang tahu nggak? Adik-adik, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan memuji menyembah Tuhan. Sekali lagi ya. Yang dilakukan Paulus dan Silas adalah mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Tadi kan kita katakan bahwa mereka ada di tengah-tengah penjara. Nah, kira-kira orang-orang dengar nggak ya pujian penyembahan mereka? Dengar ya adik-adik ya. Orang-orang yang ada di sekitar penjara, yang di dalam penjara juga mendengarkan puji-pujian kepada Allah, penyembahan kepada Allah. Adik-adik, firman Tuhan katakan, di tengah-tengah pujian penyembahan ada kuasa Tuhan. Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Nah adik-adik, ketika mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, apa yang terjadi? Terjadilah gempa bumi. Sendi-sendi dari penjara goyah. Belenggu mereka, pasung tadi yang di kaki mereka dan tangan yang dirantai terlepas semuanya. Nah adik-adik, apa yang terjadi? Siapa yang paling ketakutan kalau pada situasi saat ini? Kepala penjara. Pada saat itu kepala penjara sedang tertidur. Ketika dia melihat bahwa penjara itu sudah goyah, penjara itu sudah terbuka, ketakutanlah dia. Dan dia mencoba mengambil pedang dan menghunus pedang ke dirinya. Nah, apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Dia berkata kepada kepala penjara itu, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Nah adik-adik, apa yang terjadi selanjutnya? Kepala penjara kemudian mengobati luka-luka Paulus dan Silas. Dan yang paling membahagiakan, membawa sukacita adalah kepala penjara dan seluruh keluarganya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis. Adik-adik, kemudian setelah itu para pembesar-pembesar mengeluarkan pernyataan bahwa Saulus dan Silas boleh keluar. Nah, selanjutnya apa adik-adik? Apakah Paulus dan Silas kemudian berhenti ketika mengalami penderitaan?
ketika mengalami penganiayaan, apakah mereka berhenti memberitakan tentang Yesus, memberitakan firman Tuhan? Tidak ya adik-adik, mereka tetap memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita mengalami masalah, yang kita lakukan adalah berdoa dan menyembah Tuhan. Seperti tadi Rasul Paulus dan Silas, teladan dari Rasul Paulus dan Silas. Amin adik-adik. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan, lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Nah adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini kita ambil dari Mazmur 34 ayat 2a. Aku hendak memuji Tuhan dalam segala waktu. Nah adik-adik, kita akan membuat gerakannya ya, supaya kita gampang untuk mengingatnya. Adik-adik silakan berdiri semuanya. Silakan berdiri. Oke, kita mulai ya. Mazmur 34 ayat 2a. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Sekali lagi ya. Mazmur 34 ayat 2a. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji nama Tuhan. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah membuat ayat hafalan, sudah buat gerakan ayat hafalannya. Nah sekarang kita akan membuat prakarya. Prakarya kita adalah membuat rantai tangan Paulus dan Silas. Tadi di gambar kita lihat Paulus dan Silas di rantai tangannya. Nah kita akan buat rantai tangan Paulus dan Silas. Bahan-bahannya adalah origami double side. Double side itu dua warna, jadi di depan ada warna, di belakangnya juga ada warna, ukuran 20 x 20. Kalau nggak punya ukuran 20 x 20, yang ukuran yang lain juga boleh. Kemudian gulungan toilet paper. Jadi kalau di rumah ada kertas toilet, nah sisanya tuh ada gulungan seperti ini. Kalau adik-adik tidak punya, bisa menggunakan karton yang kita lengkungkan. Kemudian ada lem, gunting, pena, pensil, dan penggaris. Nah adik-adik, yang pertama kita lakukan adalah origami tadi yang double side, kita ukur ukuran 3 cm, 3 cm. Kemudian setelah dapat ukuran 3 cm ke 3 cm, kita gunting. Kita gunting menjadi seperti ini. Jadi ada 6, boleh lebih. Nah adik-adik, bedanya adalah di potongan tadi yang ukuran 3 cm 3 cm, kita akan menuliskan ayat firman Tuhan. Ayat firman Tuhan. Nah ayat firman Tuhannya boleh adik pilih di rumah. Silakan ayat firman Tuhan favoritnya apa, silakan ditulis. Kalau pilihan dari kakak adalah Matius 28 ayat 20. Dalam bahasa Inggris, I am always with you. Nah adik-adik, di kertas yang tadi kita tulis ayat firman Tuhannya kata per kata. Kalau bisa dicari ayat firman Tuhan yang tidak terlalu panjang. Kita tulis ayat firman Tuhannya seperti ini, Matius 28 ayat 20. Itu dulu pertama ditulis. Kemudian kita tulis, boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Chinese kalau bisa. Silakan ditulis ya, karakternya setiap lembar ini satu kata. Jadi kalau ayatnya panjang nanti rantainya juga panjang. Bisa ya adik-adik? Nah setelah kita tulis kata-kata seperti ini. Nah kemudian kita ngambil toilet paper tadi, gulungan toilet paper, kemudian kita gunting. Kita gunting menjadi seperti ini. Kemudian kita gunting lagi menjadi 2 bagian yang sama. Ini untuk tangannya.
Tangan adik-adik kan kecil, jadi ukurannya ini untuk toilet paper, sisa toilet paper ini sangat pas sekali. Nah, adik-adik bisa lihat ya, ini dia bisa dikalungkan ke tangan. Nah, seperti ini. Nah, ini juga boleh diwarnai. Silakan diwarnai dengan sisa dari origami yang tadi, diwarnai dan dilem. Nah, adik-adik, kemudian rantai-rantai tadi yang kita buat juga kita lem. Nah, seperti ini. Cara mengelemnya supaya ayatnya bisa kelihatan semua, harus sesuai dengan urutannya. Misalnya kata-katanya di sebelah depan, kata selanjutnya di atas. Sampai selesai semuanya, dan ketika jadi dia akan menjadi seperti ini. Matthew chapter 28 verse 20, I am with you always. Nah, kakak pakaikan ya. Nah, jadi seperti ini. Rantai tangan Paulus dan Silas. Puji nama Tuhan, tadi kita sudah membuat prakarya kita dan yang paling utama kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita sudah sampai di akhir ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik saya undang untuk berdiri, kita akan berdoa, kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kalau kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan yang luar biasa dari hamba-Mu Rasul Paulus dan Silas. Ketika mereka dalam penjara, mereka bisa mengucap syukur, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, biarlah setiap hati boleh dibentuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, agar hidup kami berpadanan dengan firman-Mu, hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup menyembah Tuhan, hidup memuji Tuhan, dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Berkati adik-adik sekolah minggu Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, Engkau Tuhan yang menerjemahkan lebih heran lagi kebenaran firman Tuhan ini di hati setiap adik-adik yang mendengarkan. Roh Kudus bekerja agar firman Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan, sampaikan tibakan besok hari kami di hari Minggu selanjutnya untuk bersama-sama beribadah, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sepanjang satu minggu ini Tuhan, dalam aktivitas kami, keluarga kami, sekolah kami, dan segala aktivitas yang kami lakukan Tuhan, Engkau yang memberkati kami. Menjauhkan kami dari sakit penyakit, menjauhkan dari kami dari virus-virus, menjauhkan dari mara bahaya, menjauhkan dari niat-niat orang jahat di dalam nama Yesus. Perlindungan, pertolongan Tuhan nyata bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, bagimulah segala puji, hormat dan kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.